Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang volume bangun ruang, khususnya tentang gabungan volume bangun ruang bagian 2. Nah, karena itu, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita membaca doa sebelum belajar, dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja ya masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh pertama, berapakah volume bangun ruang gabungan di samping? Nah, sama seperti kemarin, caranya kita lihat di sini ada berapa bangun? Ternyata ada 2 bangun ya. Bangun pertama adalah 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4, dan bangun kedua adalah balok. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui dari bangun pertama. Bangun pertama tadi adalah 5 segi 4. Nah, dari 5 segi 4 ini, dia mempunyai keterangan apa aja? Kita lihat ya, 5 segi 4. Dia mempunyai, karena segi 4 berarti dia punya panjang dan juga lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya itu dari sini ke sini. Nah, berarti sama dengan 15. Berarti panjangnya adalah 15 cm. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya berarti yang bagian sini. Berarti sama dengan 8. Oke, 8 cm. Kemudian ada yang namanya tinggi limas. Nah, tinggi limasnya berapa? Tinggi limasnya itu kita hitung dari titik puncak ke bangun paling bawah, baloknya panjangnya adalah 32 cm. Ternyata tinggi baloknya adalah 12 cm. Berarti tinggi limasnya dari sini ke sini bisa kita hitung dari 32 dikurangi 12. Hasilnya adalah 20 cm. Berarti tinggi limasnya adalah 20 cm. Nah, setelah itu baru kita cari volume 5 segi 4. Oke, volume 5 segi 4 apa rumusnya? 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke. Nah, di sini 1/3 kali luas alasnya karena berbentuk segi 4, jadi panjang dikali lebar dikali tinggi limas. Kita masukkan angkanya 1/3 dikali 15 dikali 8 dikali 20. Adakah yang bisa dibagi dengan 3? Oh, ternyata ada, yaitu 15. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 8 hasilnya adalah 40, 40 dikali 20 hasilnya adalah 800 cm pangkat 3. Itu dari bangun pertama. Sekarang kita lihat bangun kedua. Apa namanya tadi? Ya, betul. Nah, dari balok yang diketahui apa aja? Panjang baloknya adalah 15 cm. Kemudian lebar baloknya adalah 8 cm dan tinggi baloknya adalah 12 cm. Di volume balok. Apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi, 15 dikali 8 dikali 12, hasilnya adalah 1440 cm pangkat 3 atau kubik. Nah, berarti volume gabungannya adalah volume limas ditambah volume balok. Volume limasnya adalah 800 ditambah 1440. Hasil akhirnya adalah 2240 cm kubik. Jadi volume bangun ruang gabungan di atas atau di samping boleh adalah 2240 cm kubik. Selesai. Contoh pertama, paham? Oke, kita lanjutkan contoh kedua ya. Nah, berapakah volume bangun ruang gabungan di samping? Kalian lihat di sini ada berapa bangun? 2 bangun ya. Yang pertama
adalah bangun tabung tapi dipotong menjadi 2, artinya ini adalah setengah tabung. Ya kan? Kalau kalian gambar tuh, ya, jadinya 1 tabung, tapi ternyata tabungnya dipotong menjadi 2. Jadi yang bagian atas namanya adalah bangun setengah tabung. Kemudian bangun kedua adalah balok. Sama seperti tadi, kita tulis dulu apa yang diketahui dari bangun pertama. Bangun pertama itu adalah setengah tabung. Nah, di tabung ini kita lihat apa yang diketahui di tabung ini. Oke, kita mulai dari jari-jari ya. Karena di sini yang diketahui bukan jari-jari, melainkan diameter. Kenapa diameter? Karena dari ujung lingkaran sampai ke ujung lingkaran itu kan namanya diameter ya. Berarti diameternya adalah 20 cm. Nah, karena di tabung itu rumusnya adalah jari-jari, kita cari jari-jarinya dengan cara diameter dibagi 2, 20 dibagi 2, hasilnya 10 cm. Kemudian tinggi tabungnya berapa? Tinggi tabungnya berarti dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini berarti sama dengan berapa? Sama dengan 25. Berarti tinggi tabungnya adalah 25 cm. Jadi volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Nah, luas alasnya jangan lupa tabungnya dikali setengah. Kenapa? Karena gambarnya adalah setengah tabung. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi kali R kali R kali T dikali setengah jadinya. Pi-nya berapa? Karena dia menggunakan 10 atau tidak ada angka yang bisa bagi 7, kita gunakan 3,14 dikali 10 dikali 10. 10 itu adalah jari-jari yang sudah kita bagi 2 diameternya. Kemudian dikali tingginya adalah 25, kemudian dikali 1/2. Nah, 3,14 dikali 10 dikali 10 kan itu hasilnya 314 dikali 25 dikali setengah. Kemudian hasil akhirnya adalah 3.925 cm kubik. Itu dari bangun pertama. Sekarang dari bangun kedua itu yang diketahui adalah bangun balok. Apa yang diketahui dari balok tersebut? Ada panjangnya adalah 25 cm, lebarnya adalah 20 cm, kemudian tinggi baloknya adalah 8 cm. Berarti volume baloknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 25 dikali 20 dikali 8. Hasilnya adalah 4000 cm kubik. Jadi volume gabungannya sama dengan volume tabung ditambah volume balok. Volume tabungnya adalah 3.925 ditambah dengan 4.000. Hasil akhirnya adalah 7.925 cm/3. Nah, jadi volume gabungannya adalah 7.925 cm kubik. Gitu. Paham anak-anak? Jadi diperhatikan lagi ya, bangun tersebut apakah dipotong atau utuh. Kalau dipotong, jangan lupa dikalikan bagian potongannya berapa yang dipotong. Tapi kalau utuh satu, berarti kalian tidak perlu dikalikan bagiannya. Oke? Nah, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan bertanya apabila masih bingung.